Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la umuri illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terhormat Adik dan Ibunda selaku pengasuh Pondok Pesantren Sekolah Melarang dan Ibunda, terdapat juga Dewan Guru, pengurus dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya dengan kita Dewi dari kelas 12 MA Raibah Hanifidah. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang kitab Masail al-Fiqih bab kelima. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Jadi sterilisasi itu adalah tindakan atau metode menyengaja agar seorang perempuan itu tidak hamil lagi. Nah, selain sterilisasi ada juga namanya istilah infertilisasi atau berkurangnya kesanggupan berkembang biak. Nah, jadi infertilisasi ini ada yang primer sama sekunder. Kalau misalnya primer, dia itu perempuan yang mandul dan dia itu tidak pernah hamil. Kalau misalnya sekunder, dia itu perempuan itu pernah hamil tapi menjadi mandul karena faktor usia atau faktor bawaan yang lain seperti penyakit atau dan lain-lain seperti itu. Nah, ada cara-caranya, yaitu seperti radiasi dan juga operatif. Yang kedua ada menstrual regulation sama abortus. Jadi menstrual regulation sama abortus ini hampir sama ya, yaitu pengguguran kandungan yang masih muda. Tapi kalau misalnya MR ini tuh lebih muda. Kalau misalnya yang regulation tadi itu sekitar 28 mingguan lah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tuh kita tuh dilarang untuk melakukan pengguguran ini ya, karena sebenarnya pengguguran itu merupakan dosa yang besar, karena kan itu kan jari itu kan ada makhluk yang biasanya tuh ada bernyawa, kemudian digugurkan, maka ini tuh adalah perbuatan dosa yang besar. Kecuali untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu, misalnya ada seorang ibu hamil, kemudian mengidap penyakit dan taruhannya itu harus menggugurkan bayi. Nah, karena mengorbankan nyawa ibu itu tuh merupakan resikonya itu lebih besar, maka lebih baik menggugurkan, maka itu diperbolehkan. Kalau misalnya digugurkan karena hal yang lain itu gak boleh, karena itu merupakan dosa yang besar. Karena menggugur itu sama juga kita itu seperti membunuh orang lain. Kemudian masalah adopsi itu adalah mengurus anak atau mengambil hak asuh anak. Contohnya seperti ketika pasangan suami istri itu tidak bisa memiliki anak, jadi itu nggak apa-apa mengadopsi anak dari mungkin saudara. Biasanya tuh kalau orang Indonesia itu lebih mengadopsi dari keluarga dekat sendiri ya, misalnya masih kerabat itu diadopsi. Kalau itu ngambil dari panti asuhan. Nah, dan adopsi itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat itu meninggalkan puasa bagi wanita hamil, menyusui dan juga sakit. Jadi itu nggak apa-apa diperbolehkan, asalkan dikodok atau diganti pada hari yang lain. Kalau misalnya hamil itu nggak apa-apa dengan membayar fidyah. Nah, kemudian ada upaya menjaga kesehatan bagi manusia, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang baik. Kemudian ada juga larangan menyusui bayi orang lain, karena takutnya kan seorang laki-laki dan perempuan kan nggak boleh menikah sama yang sesusuannya, itu yang ditakutkan. Makanya itu di sini terdapat larangan menyusui bayi orang lain. Makanya kalau misalnya dari disusukan itu harus jelas, maksudnya dari keluarga mana gitu, data-data itu harus jelas. Nah, karena seorang laki-laki dan perempuan yang menikah itu tidak boleh dari satu ibu sesusuan. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa mengetahui apa itu sterilisasi, abortus, masalah adopsi, dan juga meninggalkan puasa bagi wanita hamil, menyusui dan juga sakit. Kalau mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.